Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya mujibah sailin. Sebenarnya telah jelas lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masailnya, dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya. Demikian pula para kiai dan masyayikh menyatakan bahwa politik uang termasuk perbuatan haram, bisa makan dengan rishwan, diharamkan bagi pemberi dan penerimanya. Demikian juga dari aspek hukum positif, politik uang dilarang dan masuk tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta bagi pemberi dan penerimanya. Namun sudah menjadi rahasia umum, jika setiap penyelenggaraan pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah masih dikotori dengan politik uang. Ironisnya persoalannya politik uang itu disukai dan dianggap hal yang lumrah oleh masyarakat dan calon dalam praktek pelaksanaan pemilu. Dengan demikian harus dikemanakan uang yang sudah terlanjur diterima? Berikut penjelasannya. Dalam kacamata fikih, uang yang diperoleh dari politik uang disamakan dengan rishwah, hukumnya haram. Kemudian setelah jelas keharamannya, maka bagi yang sudah terlanjur menerimanya tidak dapat memiliki dan menasarufkannya, melainkan harus mengembalikannya. Berikut urutannya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. 1. Mengembalikan kepada pemilik atau wakilnya. Jika sudah meninggal maka menyerahkannya kepada ahli warisnya. 2. Jika pemiliknya tidak diketahui maka hendaknya dialokasikan untuk kemaslahatan umum. 3. Disedekahkan kepada fakir miskin. Adapun yang mengalokasikannya bukan dirinya sendiri melainkan qadhi. Jika qadhi tidak dapat dipercaya, maka diserahkan kepada orang yang dianggap cakap dalam urusan agama. Jika tidak juga ditemukan, maka baru ia dapat mengalokasikannya sendiri. Perlu diketahui harta haram yang diberikan kepada fakir statusnya menjadi halal. Yang menarik, jika ternyata penerima juga seorang fakir, maka ia boleh mengalokasikan untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Baginya diperbolehkan untuk menyedekahkan harta haram tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya jika dirinya fakir. Karena jika keluarganya fakir, maka sifat fakir ada dalam diri mereka. Bahkan keluarga yang fakir adalah orang yang paling utama untuk disedekahi. Dirinya diperbolehkan mengambil dari harta haram tersebut sekira kebutuhannya saja, karena ia juga seorang fakir. Ini adalah pendapat Al-Ghazali. Demikian ketentuan tasarruf uang haram dalam kajian fikih. Perspektif dalam hukum positif menasarufkan uang haram dari money politik ke sektor kemaslahatan umum atau fakir miskin. Bisa jadi termasuk tindak pidana pencucian uang atau money laundry sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menerangkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, melakukan pengalihan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga sebagai hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut dipidana atas tindak pidana pencucian uang tersebut. Pidana yang dikenakan terhadapnya yakni maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar. Dengan demikian uang suap politik yang secara fikih statusnya adalah uang haram dan merupakan tindakan pidana dalam hukum positif.
Nampaknya yang benar secara fikih dan hukum positif adalah dikembalikan kepada negara. Dalam bahasa fikihnya, diserahkan kepada kodi untuk kemudian ditasarufkan sesuai peruntukannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.